Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagad Dedemit, tempat di mana kisah-kisah kelam, perjanjian gelap, dan ritual tumbal menyatu dalam lorong-lorong sunyi dunia lain. Bersiaplah, karena setiap cerita bukan sekadar dongeng. Kadang ia nyata, menunggu giliran untuk kembali menagih janji. Jangan lupa pasang headset, matikan lampu, dan biarkan rasa takut itu merayap perlahan. Ini dia kisah gelap malam ini. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Timur, berdirilah sebuah rumah makan sederhana bernama Rumah Makan Bebek Madura Pak Dirga. Warung itu dulunya ramai bukan main. Setiap hari suara gelak tawa pelanggan bercampur harum gorengan bebek memenuhi udara sekitar. Banyak pelanggan setia yang rela antre, bahkan sampai makan berdiri, demi menikmati sambal khas racikan Ibu Rizka, istri Pak Dirga. Namun, suasana itu kini tinggal kenangan. Hari-hari belakangan, suasana rumah makan berubah muram. Meja-meja kosong, berderet tanpa pengunjung. Hanya sesekali 1-2 orang mampir. Itu pun biasanya cuma pesan bungkus, lalu pergi buru-buru. Pak Dirga yang dulunya selalu tersenyum melayani pelanggan, kini hanya duduk di pojokan dengan tatapan kosong, sesekali mengelap meja yang tak perlu dibersihkan lagi, karena tak ada yang memakainya. Ibu Rizka terlihat lebih sering termenung di dapur. Kadang-kadang matanya berkaca-kaca saat melihat wajan goreng bebek yang mulai berkarat karena jarang digunakan. Tidak seperti dulu, ketika wajan itu tak pernah sempat dingin karena dipakai terus-menerus. "Apa kita harus tutup saja, Mas?" tanya Ibu Rizka lirih suatu malam, saat mereka sedang menghitung hasil penjualan yang tak seberapa. Pak Dirga hanya menggeleng pelan. "Belum. Aku yakin pelanggan akan kembali." Tapi kenyataan berkata lain. Minggu demi minggu, rumah makan semakin sepi. Isu tak sedap mulai beredar di masyarakat. Ada yang bilang bebeknya sekarang amis, ada yang menyindir pelayanan makin judes, bahkan ada yang mengaku melihat kecoak di bawah meja. Entah benar atau hanya fitnah, tapi gosip itu menyebar cepat. Di media sosial lokal, rumah makan Pak Dirga juga sering jadi bahan olokan. Foto-foto bebek goreng setengah hangus beredar dengan caption menyindir. "Bebek rasa ban gosong," tulis salah satu komentar yang viral. Pak Dirga mulai kehilangan arah. Ia mencoba mengganti resep, mempercantik tempat makan, bahkan menurunkan harga. Tapi tetap saja, pelanggan lama tak kembali, dan pelanggan baru enggan datang. Setiap pagi, saat membuka rolling door tokonya, Pak Dirga menatap jalanan dengan harapan ada yang datang. Tapi yang datang hanyalah debu, panas, dan sunyi. Pada satu sore yang mendung, hujan gerimis mulai turun membasahi halaman rumah makan. Pak Dirga memandang keluar jendela. Seorang pemuda melintas di depan rumah makan sambil melirik sebentar, tapi kemudian ia melanjutkan langkahnya dan masuk ke rumah makan lain di ujung jalan. Hati Pak Dirga seperti disayat. "Apa salahku, Riz?" bisiknya lirih. "Kenapa rezeki kita ditutup begini?" Ibu Rizka tidak menjawab. Ia hanya diam, memeluk lengan suaminya perlahan. Hari-hari sepi itu terus berlanjut, dan tanpa mereka sadari, malam-malam sunyi di warung itu akan segera berubah, menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah bisa mereka bangunkan. Beberapa minggu setelah rumah makan Pak Dirga semakin lesu, terdengar kabar dari para tetangga bahwa ada rumah makan baru yang akan buka tak jauh dari sana. Lokasinya hanya sekitar 200 meter dari tempat Pak Dirga, tepat di seberang jalan besar. Awalnya Pak Dirga tidak terlalu memikirkan hal itu. Dalam hatinya ia masih percaya bahwa setiap usaha punya rezeki masing-masing. Namun segalanya berubah saat papan nama besar bertuliskan Bebek Ruri, resep keluarga asli Madura, resmi dipasang. Warnanya mencolok, merah marun dengan huruf emas yang mengkilap. Di bawah nama itu tertulis slogan kecil, "Lezat, halal, dan penuh berkah." Hari pertama pembukaan,
Antrean pelanggan langsung memanjang hingga ke trotoar. Motor dan mobil berjajar di depan warung itu, membuat macet jalan kecil yang biasanya lengang. Warga sekitar berdatangan, penasaran mencicipi rumah makan baru yang katanya memakai resep warisan dari nenek moyang. Pak Dirga yang sedang berdiri di depan warungnya hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Matanya menyipit menatap keramaian yang dulunya milik dia. Suasana yang dulu begitu akrab kini terasa asing. Apa istimewanya bebek diaris? Tanya Pak Dirga dengan suara pelan, seperti bertanya pada dirinya sendiri. Ibu Rizka yang ikut mengintip dari jendela tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Pemilik rumah makan baru itu adalah Pak Ruri, pria berusia sekitar 41 tahun. Tubuhnya sedang, wajahnya tenang, dan senyumnya hangat. Setiap pagi ia terlihat menyapa para tetangga, menyiram tanaman di depan warungnya, dan tak jarang membantu pengemudi ojek online mengangkat pesanan. Tak butuh waktu lama, Pak Ruri menjadi sosok yang disukai banyak orang. Ia dikenal dermawan, rajin berbagi nasi kotak ke anak-anak yatim, memberi makan gratis pada tukang becak, bahkan mengadakan pengajian kecil setiap malam Jumat di rumah makannya. Lebih dari itu, masakan Pak Ruri benar-benar enak. Bebek gorengnya gurih, empuk dengan sambal yang pedasnya nendang tapi bikin nagih. Konon katanya resep sambalnya adalah peninggalan mendiang ibunya yang dulu juga berjualan bebek di Madura. Bukan hanya makanannya yang nikmat, suasana tempat makannya juga sangat nyaman. Meja-meja kayu ditata rapi, lampu-lampu gantung menambah kehangatan ruangan, dan alunan selawat lembut terdengar dari pengeras suara. Tak sedikit pelanggan yang bilang mereka merasa adem saat makan di sana. Hari demi hari, rumah makan Pak Ruri semakin ramai. Sementara rumah makan Pak Dirga makin sunyi. Lihat itu, gumam Ibu Rizka suatu sore sambil mengintip dari balik tirai. Dulu anak-anak muda nongkrong di sini. Sekarang mereka foto-foto makanan di sana, upload ke Instagram. Pak Dirga hanya diam, rahangnya mengeras. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ada rasa tak rela, rasa ditinggalkan, rasa malu, dan yang paling berbahaya, rasa iri. Padahal kita buka duluan. Resep kita juga dari Madura, katanya pelan, suaranya mulai getir. Tapi kenapa nasib kita begini? Malam itu, rumah makan Pak Dirga kembali sepi. Lampu-lampu hanya menyala setengah, wajan penggorengan kosong, dan aroma masakan pun tak tercium. Di luar, rumah makan Pak Ruri masih penuh tawa dan aroma bebek goreng yang menggoda. Dan di dalam hati Pak Dirga, sebuah benih kecil telah tumbuh, benih kegelapan yang siap berkembang jika diberi pupuk dari keputusasaan. Ia belum tahu bahwa persaingan ini bukan sekadar soal rasa, tapi akan menjadi soal nyawa. Hari-hari terus berganti, tapi nasib rumah makan Pak Dirga tetap sama, sepi, sunyi, nyaris mati. Jika dulu meja-meja rumah makan hanya sesekali kosong, kini malah lebih sering tidak disentuh sama sekali. Debu mulai menempel di permukaan kayu, dan wajan penggorengan seolah sudah lupa rasanya menyentuh minyak panas. Setiap pagi, Pak Dirga masih membuka rolling door tokonya. Ia menyapu halaman, menyalakan kompor, dan menyiapkan bebek seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu semua itu hanya formalitas. Ia bahkan bisa menebak hari itu akan berakhir sama seperti kemarin, tanpa penghasilan, tanpa pelanggan, tanpa harapan. Sementara itu, dari kejauhan, suara ramai di rumah makan Pak Ruri. Seperti tamparan keras di wajahnya. Tiap kali mendengar suara orang tertawa dari seberang jalan, hatinya seolah diremas. Ia semakin sering duduk diam di pojok warung, memandangi meja kosong sambil menahan amarah dan kecewa. Suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menyambar-nyambar langit, Ibu Rizka duduk di meja dapur, memandangi nota belanja dan tagihan yang menumpuk. Matanya sembab, wajahnya kusut. "Mas, kita nggak bisa terus begini," katanya pelan, tapi penuh tekanan. "Tabungan kita udah habis, kontrak tempat, tinggal bulan depan belum kita bayar."
Anak kita juga butuh uang sekolah. Pak Dirga tidak menjawab. Ia duduk diam di kursi kayu tua yang sudah reot. Lampu dapur bergoyang ditiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Mas, aku serius. Kalau memang enggak bisa bersaing secara jujur, ya kita cari cara lain. Banyak orang yang sukses karena usaha lain, lanjut Rizka, suaranya makin lirih. Pak Dirga mengernyit. Usaha lain maksudmu? Ibu Rizka menunduk. Aku punya kenalan. Dulu dia juga hampir bangkrut. Tapi sekarang usahanya malah maju pesat. Katanya, dia dibantu dukun. Pak Dirga menatap istrinya lama. Ada konflik besar dalam pikirannya antara akal sehat dan dorongan emosi. Tapi rasa putus asa yang telah lama dipendam membuat batas-batas logika semakin kabur. Dukun? Bisiknya lirih. Ibu Rizka mengangguk. Iya, tapi bukan sembarang dukun. Dia bisa bantu supaya usaha kita ramai lagi. Tapi memang ada syaratnya. Berapa biayanya? Tanya Pak Dirga langsung, tanpa pikir panjang. Itu tergantung permintaan kita. Kalau ingin usaha ramai terus, harus ada tumbal. Jawab Rizka dengan suara gemetar, nyaris berbisik. Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi. Tapi suasana di antara mereka berubah. Sunyi, dingin, dan kelam. Suara petir di luar rumah seperti menggambarkan isi kepala mereka. Kacau, bising, dan mengarah ke sesuatu yang mengerikan. Beberapa hari kemudian Ibu Rizka mengajak Pak Dirga bertemu dengan seseorang di sebuah rumah tua yang berada di pinggiran kota. Rumah itu terlihat menyeramkan. Dindingnya dipenuhi lumut, dan halamannya dipenuhi patung-patung batu kecil yang tampak seperti sesajen. Di dalam rumah, aroma dupa sangat menyengat. Lampu temaram membuat suasana semakin mencekam. Di sana, duduk, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan mata tajam yang seperti bisa menembus isi hati. Ia dikenal dengan nama Mbah Sarwo. Jadi kalian ingin rumah makan kalian ramai kembali? Tanya Mbah Sarwo dengan suara serak namun tajam. Pak Dirga dan Ibu Rizka mengangguk pelan. Mbah Sarwo tertawa kecil. Itu bisa, tapi dunia ini tidak mengenal rezeki gratis. Harus ada yang dibayar. Ia kemudian mengambil segenggam abu hitam dan menaburkannya ke dalam mangkuk tanah liat. Aroma menyengat menyeruak ke seluruh ruangan. Kalian harus memberikan tumbal. Tapi bukan sembarang tumbal. Harus seseorang yang dekat dengan pintu rezeki pesaing kalian. Pak Dirga menelan ludah. Dalam benaknya wajah Pak Ruri mulai terbayang, dan seseorang yang selalu terlihat membantu di rumah makan itu pun ikut muncul di pikirannya. Adik perempuan Pak Ruri, yang sering membagikan makanan ke pelanggan dengan senyum ramah. Kalau tumbalnya gagal? Tanya Pak Dirga. Mbah Sarwo menatap. Tajam, matanya tak berkedip. Kalau gagal, kalian akan menanggung sendiri akibatnya. Yang kalian bangunkan adalah kekuatan gelap, dan mereka tidak suka main-main. Pak Dirga dan Ibu Rizka saling berpandangan. Dalam keputusasaan, mereka tidak melihat jalan lain. Dalam diam, mereka mengangguk, menyetujui perjanjian gelap yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Dan sejak malam itu, bayangan hitam mulai mengintai. Dari balik warung sepi, dari dalam wajan kosong, dari sudut hati manusia yang menyerahkan jiwanya demi rezeki yang tak halal. Malam itu sunyi tak seperti biasanya. Angin bertiup pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di langit, bulan tertutup awan kelabu, membuat suasana terasa makin suram. Di sebuah jalan kecil yang jarang dilewati orang, Pak Dirga dan Ibu Rizka berjalan menyusuri pematang sawah, mengikuti jejak menuju tempat yang telah dijanjikan. Gubuk ritual milik Mbah Sarwo. Di tangan Pak Dirga ada sebungkus kain putih berisi ayam cemani, ayam hitam legam dari kepala sampai kaki, termasuk lidah dan matanya. Konon, darah ayam ini dipercaya memiliki kekuatan mistik untuk memanggil makhluk gaib. Ibu Rizka membawa boneka jerami buatan sendiri. Bentuknya menyerupai seorang perempuan muda, adik Pak Ruri,
yang sudah mereka incar sebagai tumbal. Sesampainya di gubuk, Mbah Sarwo telah menunggu. Ia duduk bersila di atas tikar pandan, dikelilingi lilin-lilin hitam dan asap dupa yang menyesakkan. Di hadapannya, sebuah baskom tanah liat besar berisi air bunga dan kemenyan. "Kalian sudah siap?" tanya Mbah Sarwo. Matanya mengarah tajam ke Pak Dirga. Pak Dirga tak menjawab, hanya mengangguk pelan. "Sebutkan nama target tumbalmu," lanjut Mbah Sarwo. Dengan suara lirih dan ragu, Pak Dirga menyebutkan nama adik perempuan, Pak Ruri. Suaranya berat, seolah mulutnya pun enggan mengucapkannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia telah melangkah terlalu jauh. "Baik," gumam Mbah Sarwo, sambil mulai menaburkan abu hitam ke baskom. Lalu, ia mengambil pisau kecil dari balik jubahnya dan menyembelih ayam cemani tepat di atas boneka jerami. Darah ayam yang kental menetes, membasahi boneka perlahan-lahan. Lilin-lilin di sekeliling gubuk bergoyang, padahal tidak ada angin. Dengan darah ini jalan terbuka, dengan nama yang disebut, ikatan dikunci. Dengan niat kalian, jiwa dipanggil. Suara Mbah Sarwo berubah, seperti bergema, berat, dan tak wajar. Di sekeliling mereka, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan, lolongan, bahkan seolah ada langkah kaki di luar gubuk meski tak ada siapa-siapa. Ibu Rizka mulai gemetar. Ia menggenggam tangan suaminya erat, tapi Pak Dirga menahan diri agar tidak menunjukkan ketakutan. Tiba-tiba, lilin di pojok kanan padam sendiri. Angin kencang berhembus masuk dari celah-celah dinding bambu gubuk. Boneka jerami mulai bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang merasukinya. Lalu suara tangisan pelan terdengar dari dalam baskom tanah liat. Ritual itu berlangsung hampir 1 jam. Setelah semuanya selesai, Mbah Sarwo memberi mereka pesan terakhir. "Tunggu esok pagi. Jika berhasil, usahamu akan kembali hidup. Tapi, jangan pernah bercerita kepada siapapun. Dan jangan sekali-kali merasa menyesal. Karena pintu yang telah dibuka, tak bisa ditutup kembali." Pak Dirga dan Ibu Rizka pulang dalam diam. Langkah mereka berat, hati mereka sesak, tapi dalam benak mereka terselip harapan. Semoga semua akan berubah. Semoga rumah makan mereka kembali ramai, seperti dulu. Pagi harinya, kabar mengejutkan menyebar di sekitar rumah makan Pak Ruri. Adik perempuannya, yang dikenal ceria dan sehat, tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang mengaduk sambal. Tubuhnya menggigil hebat, wajahnya pucat seperti tidak berjiwa. Ia dilarikan ke rumah sakit, dan dokter tak bisa menemukan penyebab pasti. Katanya sih dia koma. "Mendadak banget," bisik salah satu pelanggan di warung Pak Dirga yang kebetulan lewat. Pak Dirga hanya diam saat mendengarnya. Ia berusaha menenangkan diri, tapi jantungnya berdebar tak karuan. Ibu Rizka, yang saat itu sedang menggoreng bebek, berhenti sejenak. Pandangannya kosong, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Tapi di balik semua kecemasan itu, mereka mulai merasa sedikit lega. Mungkin tumbalnya berhasil, pikir mereka. Mungkin sebentar lagi pelanggan akan datang kembali. Namun, hari itu rumah makan mereka tetap sepi. Tak ada yang datang, tak ada suara, tak ada perubahan. Pak Dirga mulai merasa curiga. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa efeknya mungkin butuh waktu. Tapi malam itu, saat ia duduk sendirian di kursi depan warung, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari seberang jalan, tepat di depan rumah makan Pak Ruri yang tertutup karena keluarganya sedang di rumah sakit, bayangan seorang perempuan berdiri diam, menatap ke arahnya. Bayangan itu menyerupai adik Pak Ruri. Tapi wajahnya penuh darah dan matanya kosong. Dan saat Pak Dirga memejamkan mata sejenak karena takut, lalu membukanya kembali, bayangan itu sudah tidak ada. Ia berdiri cepat dan masuk ke dalam warung, menutup pintu rapat-rapat. Tak disangka, ketakutan baru saja dimulai, karena perjanjian gelap itu
ternyata bukan jaminan kemakmuran, tapi pembuka bencana. Beberapa hari setelah ritual malam itu, suasana di rumah makan Pak Dirga masih tak banyak berubah. Meja-meja tetap kosong, hanya sesekali ada 1-2 pelanggan yang datang, lalu tak pernah kembali. Wajah Pak Dirga dan Ibu Rizka mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi. Mereka menanti hasil dari perjanjian kelam yang telah mereka sepakati, tapi tidak ada keajaiban yang muncul. Yang ada justru rasa gelisah dan tidur yang tidak pernah nyenyak. Namun kabar dari seberang jalan benar-benar membuat mereka percaya bahwa ritual itu memang berhasil. Dalam satu hal, tumbalnya sudah diambil. Adik Pak Ruri, perempuan muda sekitar 25 tahun bernama Anik, diberitakan jatuh koma secara tiba-tiba. Padahal, sehari sebelumnya ia masih sehat, tersenyum menyapa pelanggan, bahkan ikut mengantar pesanan makanan. Kejadian itu terjadi tepat sehari setelah malam ritual di gubuk Mbah Sarwo. Menurut cerita yang beredar, Anik sedang duduk di belakang rumah makan Pak Ruri sambil membersihkan daun-daun rempah, ketika tiba-tiba ia menjerit pelan, tubuhnya bergetar, lalu jatuh terkulai. Wajahnya pucat seperti orang kehilangan darah, dan matanya saat itu terbuka lebar, kosong menatap langit-langit. Dokter yang memeriksanya di rumah sakit besar tak bisa memberi diagnosis jelas. Tidak ada tanda-tanda penyakit, tidak ada cedera, tidak ada reaksi terhadap obat apapun. Ia hanya terbaring kaku, seperti boneka. Napasnya pelan dan suara detak jantungnya lemah. Dokter menyebutnya sebagai koma misterius. Pak Ruri terlihat sangat terpukul. Ia hampir tak pernah meninggalkan sisi adiknya di rumah sakit. Rumah makannya pun sempat tutup 2 hari berturut-turut karena ia ingin fokus merawat Anik. Tapi yang mengejutkan, meski tanpa Anik, rumah makan Pak Ruri tetap ramai begitu dibuka kembali. Pelanggan bahkan menggalang donasi kecil untuk membantu biaya pengobatan Anik. Melihat itu, hati Pak Dirga seperti teriris. Bukannya puas karena pintu rezeki Pak Ruri sudah ditumbalkan, ia justru makin merasa tertindas. Perasaannya jadi campur aduk, iri, takut, kecewa, dan bingung. Aku kira, setelah tumbal itu, warung kita bakal bangkit, keluh Pak Dirga suatu malam sambil menatap dapur yang kosong. Kita sudah lakukan sesuai yang disuruh Mbah Sarwo. Kenapa masih begini? Tanya Ibu Rizka yang duduk di dekatnya. Wajahnya pucat dan matanya sayu karena kurang tidur. Pak Dirga menggeleng. Entahlah, mungkin ada yang salah, atau mungkin makhluk itu belum puas. Malam berikutnya, mereka kembali menemui Mbah Sarwo. Wajah dukun tua itu tampak murung, tak seperti sebelumnya. Aku heran, biasanya kalau tumbal manusia sudah diambil, perubahan itu cepat terasa. Tapi ini tidak, katanya sambil menyalakan dupa. Pak, Dirga mendekat, mencoba mencari jawaban. Apa maksud Mbah? Apa yang salah? Mbah Sarwo menghela napas panjang. Ia menutup mata sejenak lalu membuka kembali. Tatapannya serius dan sedikit gelisah. Aku menduga target tumbal kalian dilindungi. Oleh Suwetni Terawan, dia bukan orang biasa. Dia orang yang hidupnya penuh doa dan amal. Jiwa seperti itu sulit disentuh oleh makhlukku. Meski tubuhnya koma, rohnya belum bisa diseret. Ibu Rizka gemetar mendengar penjelasan itu. Lalu, apa artinya? Kita gagal? Bukan gagal, jawab Mbah Sarwo pelan. Tapi kalian telah menantang sesuatu yang lebih besar. Jika tidak segera diberi tumbal lain, konsekuensinya bisa berbalik ke kalian sendiri. Kata-kata itu membuat dada Pak Dirga semakin sesak. Ia merasa telah masuk ke dalam jurang yang makin dalam. Jalan keluar sudah tidak ada. Dan sekarang, bayangan kegelapan mulai mengejar mereka. Beberapa malam setelah kunjungan itu, suasana di rumah makan Pak Dirga mulai berubah. Bukan karena pengunjung mulai berdatangan, bukan karena pesanan meningkat, tapi karena sesuatu yang tak terlihat mulai menetap di sana. Ibu Rizka sering merasa seperti ada yang mengawasinya dari dapur.
Lampu sering padam sendiri meski kabel dan saklar normal. Suara gemeretak dari langit-langit terdengar tiap malam, padahal tidak ada tikus atau binatang lainnya. Bahkan, suatu malam Pak Dirga melihat wajan penggorengan bergerak sendiri, seperti didorong oleh tangan tak kasat mata. Dan yang paling mengerikan, setiap menjelang subuh, terdengar suara perempuan muda menangis dari sudut belakang rumah makan. Suaranya lirih, tapi memilukan, seperti meratapi sesuatu yang direnggut paksa. "Jangan-jangan, itu suara Anik," bisik Ibu Rizka ketakutan. Pak Dirga diam. Dalam hati, ia juga merasakan hal yang sama. Ia ingat boneka jerami yang mereka buat. Ia ingat darah ayam cemani yang mereka teteskan ke mata boneka itu. Dan ia tahu, sejak malam itu, arwah seseorang sedang terikat pada mereka. Tapi sekarang, arwah itu belum pergi. Ia masih gentayangan, dan ia marah. Karena dirinya ditumbalkan bukan oleh takdir, tapi oleh keinginan manusia yang serakah. Hari demi hari berlalu, dan Pak Dirga mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia berharap, setelah melakukan ritual tumbal, rumah makannya akan kembali hidup, penuh pengunjung seperti masa-masa awal dulu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rumah makan itu terasa semakin mati. Bukan hanya karena sepi pelanggan, tapi juga karena suasananya kini benar-benar berbeda. Gelap, pengap, dan berat, seolah dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Di luar dugaan mereka, rumah makan Pak Ruri malah makin ramai. Bahkan ketika adik perempuannya masih terbaring koma di rumah sakit, pelanggan tetap berdatangan. Beberapa orang yang sebelumnya pelanggan Pak Dirga, kini bahkan ikut membantu di rumah makan Pak Ruri sebagai bentuk dukungan moral. "Aneh ya Mas," gumam seorang pelanggan kepada temannya saat duduk di rumah makan Pak Ruri. Padahal adiknya lagi sakit, tapi tempat ini malah makin rame. Orang-orang kayaknya merasa nyaman di sini. Pak Dirga yang mendengar bisikan itu dari kejauhan hanya bisa menggertakkan giginya. Amarah dan kecemburuan kembali membuncah di dadanya, bercampur dengan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam hari di rumah makan Pak Dirga tak pernah lagi tenang. Entah kenapa, hawa di dalam dapur seperti berubah dingin. Lampu sering berkedip sendiri, perabotan berbunyi meski tak disentuh, dan beberapa kali Ibu Rizka melihat bayangan melintas cepat di sudut mata. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Ibu Rizka sedang membersihkan piring bekas masak, dan tiba-tiba air keran berubah warna menjadi merah seperti darah. Ia menjerit keras hingga Pak Dirga berlari masuk. Begitu Pak Dirga membuka keran, airnya kembali bening seperti biasa. "Aku lihat sendiri, Mas. Airnya merah. Merah darah," ujar Ibu Rizka, gemetar dan wajahnya pucat pasi. Mereka berdua tak bisa tidur. Malam itu, di luar kamar, terdengar langkah kaki menyeret-nyeret. Lalu suara seperti seseorang memukul-mukul dinding dengan tangan kosong. Kadang suara tangisan, kadang suara perempuan mengerang lirih. Tapi saat Pak Dirga keluar membawa senter, tak ada siapa-siapa. Besok paginya, dengan ketakutan yang mulai memuncak, Pak Dirga kembali menemui Mbah Sarwo. Kali ini ia tak lagi bicara dengan percaya diri seperti sebelumnya. Kenapa? Kenapa belum juga berubah? Bukannya tumbal sudah diambil? Mbah Sarwo terlihat berbeda. Matanya sayu, wajahnya pucat. Ia menghisap rokok cengkeh pelan-pelan, lalu menjawab lirih. "Makhluk yang membantuku bilang, tumbal itu tidak diterima. Ada yang menghalangi. Cahaya terlalu kuat." "Cahaya? Maksud Mbah?" "Adik Pak Ruri. Dia orang yang terlalu banyak ibadah dan amal. Makhluk yang kau beri tumbal tidak bisa menyentuh rohnya. Tubuhnya saja yang bisa mereka lumpuhkan, tapi jiwanya terlindungi." Pak Dirga terduduk lemas. Harapan terakhirnya hancur. Ia telah menempuh jalan gelap, namun malah menemui tembok kekuatan yang tak bisa dia lawan. Lalu, bagaimana ini? "Kami sudah terlalu jauh, Mbah. Kami sudah buka pintunya.
Sekarang malah dihantui. Mbah Sarwo hanya menatapnya dengan dingin. Kalau tumbal ditolak, mereka akan minta ganti. Dan gantinya bisa jadi jauh lebih dekat dari yang kau kira. Pak Dirga pulang dengan pikiran kacau. Kata-kata Mbah Sarwo terus bergema di kepalanya. Gantinya bisa jadi lebih dekat. Siapa? Dirinya sendiri? Ibu Rizka? Atau mungkin seseorang yang tak bersalah lagi? Sejak saat itu, gangguan makin menjadi-jadi. Ibu Rizka mulai berbicara sendiri di malam hari. Sering terdengar ia menggumamkan kata-kata yang aneh, bahkan tertawa seperti bukan dirinya. Matanya terlihat kosong, dan kadang ia duduk diam berjam-jam di depan dapur sambil menatap wajan bekas goreng bebek. Pernah suatu malam Pak Dirga terbangun karena suara bisikan tepat di telinganya. Saat membuka mata, ia melihat seorang perempuan berdiri di pojok kamar. Wajahnya rusak, matanya menghitam, dan rambutnya menjuntai basah ke lantai. Pak Dirga menjerit, tapi perempuan itu hanya menunjuk ke arahnya, lalu menghilang dalam sekejap. Pagi itu, tubuh Pak Dirga lemas. Matanya bengkak, wajahnya kusam. Ia duduk di kursi depan rumah makan yang sudah hampir tak layak buka. Debu menumpuk, cat mulai mengelupas, dan papan nama mulai miring. Ia menatap jalan di depan rumah makannya, berharap ada satu saja orang lewat yang melirik ke arahnya, tapi tidak ada. Rumah makan bebek Madura miliknya sudah tidak menarik siapapun. Sementara itu di kejauhan suara ramai dari rumah makan Pak Ruri masih terdengar jelas. Gelak tawa pelanggan, bunyi wajan digoreng, dan aroma bebek goreng yang menggoda. Air mata Pak Dirga menetes. Ia sadar, semuanya sia-sia. Tumbal tak membawa berkah, tapi membuka pintu kutukan. Dan sekarang, pintu itu tak bisa ditutup lagi. Sejak malam itu, suasana di rumah Pak Dirga tak lagi seperti rumah. Seisi rumah makan, termasuk dapur, ruang makan, hingga kamar pribadi mereka, seolah berubah menjadi tempat asing yang penuh aura gelap. Hari-hari mereka diliputi kegelisahan, dan malam-malam dipenuhi teror yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setiap tengah malam, suara-suara aneh mulai muncul. Kadang terdengar suara tangisan perempuan dari dapur. Kadang suara anak kecil tertawa, padahal mereka tak punya anak. Bahkan pernah suatu malam, Ibu Rizka terbangun karena merasa seperti ada yang menepuk-nepuk kakinya. Saat membuka mata, ia melihat sesosok bayangan hitam sedang duduk di ujung ranjang. Wujudnya tak jelas, tapi tatapannya tajam dan dingin. Seketika ia menjerit histeris, hingga Pak Dirga terbangun dan memeluknya. Gangguan tak hanya terjadi di malam hari. Siang pun mulai dipenuhi keanehan. Wajan goreng sering berpindah tempat sendiri. Kompor menyala sendiri meski tak disentuh. Bahkan pernah sekali, seekor bebek hidup muncul tiba-tiba di tengah ruang makan, berkubang darah, lalu menghilang seketika tanpa jejak. Awalnya, Pak Dirga mengira itu semua hanya halusinasi karena stres. Tapi setelah beberapa kali mengalami kejadian serupa, ia tak bisa lagi menolak kenyataan. Mereka sedang dihantui. Puncak keganjilan terjadi ketika Ibu Rizka mulai berubah. Ia menjadi pendiam. Tidak lagi cerewet seperti biasanya. Tatapannya kosong dan ia lebih sering duduk sendiri sambil memandangi satu titik tanpa bicara. Kadang ia terlihat tersenyum sendiri. Kadang menangis tiba-tiba tanpa sebab. Yang paling membuat Pak Dirga takut adalah ketika suatu malam ia mendapati istrinya sedang berdiri di tengah dapur sambil memegang pisau dan berkata dengan suara, bukan suaranya, tumbalnya salah. Kau pilih yang terlalu bercahaya, dia tak bisa kami ambil. Kau harus bayar gantinya, harus bayar. Suaranya berat, dalam, dingin, seperti bukan dari tenggorokannya sendiri. Setelah itu, Ibu Rizka pingsan, dan saat sadar, ia tak ingat apa-apa. Pak Dirga benar-benar takut. Ia merasa rumahnya sudah dikuasai makhluk yang tak bisa dikendalikan. Ia mencoba menghubungi Mbah Sarwo lagi, tapi kabar yang ia dapat justru lebih mengejutkan. Dukun tua itu ditemukan meninggal di gubuknya dalam kondisi mengenaskan.
Tubuhnya ditemukan tergantung di pohon waru dekat gubuknya. Lidah menjulur, matanya membelalak, dan tubuhnya dikelilingi bau anyir darah. Tak ada luka, tak ada jejak orang lain, tapi warga percaya. Ia dibawa oleh makhluk yang dulu ia pelihara sendiri. Kini, Pak Dirga benar-benar sendiri. Tak ada tempat untuk mengadu. Tak ada siapapun yang bisa membantu. Ia bahkan tak berani mendekati rumah Pak Ruri karena rasa bersalah yang begitu besar. Tapi dalam hati kecilnya ada dorongan untuk mengaku, untuk menyelesaikan semua ini. Walau ia tak yakin itu bisa menebus apa yang sudah ia lakukan. Malam berikutnya, keadaan memburuk. Ibu Rizka kembali kerasukan, tapi kali ini lebih parah. Ia menjerit-jerit sambil memukul-mukul kepala sendiri. Tubuhnya bergetar hebat, mulutnya berbusa, dan tangannya mencakar dinding hingga berdarah. Ia terus meneriakkan nama-nama yang asing bagi Pak Dirga. Dan di sela-sela jeritannya, satu kalimat terdengar jelas. Aku, bukan, yang kau janjikan. Aku, hanya perantara. Bayar, dengan darahmu sendiri. Pak Dirga menangis di sudut ruangan. Tak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba memeluk istrinya, tapi tubuh itu seperti memiliki kekuatan yang bukan manusia. Mendorongnya hingga jatuh dan terbentur lantai. Tubuhnya memar, tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Ia menyadari, semua ini adalah balasan. Balasan dari perjanjian yang tak bisa ditepati. Balasan dari keserakahan yang telah melewati batas. Keesokan paginya, Pak Dirga berjalan pelan menuju rumah Pak Ruri. Dengan mata sembab dan tubuh lemas, ia berdiri di depan pagar rumah yang sejuk dan damai itu. Ia tak berani mengetuk pintu, hanya berdiri dan menatap ke arah dalam, berharap Pak Ruri melihatnya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Pak Ruri keluar dengan wajah penuh keheranan. Pak Dirga? Pak Dirga hanya menunduk, air matanya jatuh. Tangannya gemetar, mencoba berkata, tapi tak satu pun kalimat keluar dari mulutnya. Ada apa, Pak? Tanya Pak Ruri. Bingung namun tetap ramah. Pak Dirga menengadah. Saya mau minta maaf. Saya sudah berbuat salah besar. Sangat besar. Pak Ruri terdiam. Tatapannya berubah. Tapi ia tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Kita semua manusia, Pak Dirga. Yang penting, sadar sebelum terlambat, ucapnya lirih. Lalu masuk kembali ke dalam rumah. Pak Dirga berdiri beberapa menit di sana. Hatinya lega, namun tubuhnya justru makin berat. Ia tahu pengakuannya belum lengkap, tapi setidaknya ia sudah mencoba. Namun ia juga tahu mungkin semua itu terlambat, karena malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Malam itu, angin bertiup kencang. Pohon di sekitar rumah makan Pak Dirga bergoyang keras seolah tengah marah. Langit gelap, tidak ada bintang, dan udara terasa begitu dingin. Tak seperti biasanya. Suasana terasa sunyi, namun penuh tekanan. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Di dalam rumah makan, Pak Dirga duduk sendirian di kursi, panjang dekat dapur. Matanya menatap kosong ke arah tungku penggorengan yang dulu selalu panas oleh bebek goreng dagangannya. Kini, tempat itu dingin, berdebu, dan penuh sarang laba-laba. Aroma minyak gosong masih melekat di dinding, tapi kini bercampur dengan bau anyir yang entah dari mana asalnya. Ibu Rizka tidak ada di rumah malam itu. Setelah kerasukan hebat malam sebelumnya, ia menghilang begitu saja. Ketika Pak Dirga bangun pagi tadi, istrinya tak lagi ada di ranjang. Ia mencari ke seluruh sudut rumah makan, tapi tak ada jejak sama sekali. Beberapa warga mengatakan sempat melihat Ibu Rizka berjalan sendirian menuju kuburan tua di belakang desa. Mereka tak berani mendekat karena melihatnya tertawa-tawa sendiri, sambil membawa boneka jerami yang terbakar di ujungnya. Sejak saat itu tak ada lagi kabar darinya. Pak Dirga menunduk, air mata menetes satu persatu.
ia menggenggam selembar kertas yang ia tulis siang tadi. Pengakuan dosa. Tulisan tangannya bergetar, tak rapi. Di dalamnya, ia mengaku telah melakukan ritual pesugihan dan menjadi penyebab adik Pak Ruri koma. Ia tak menyebut nama-nama secara gamblang, tapi cukup jelas bahwa isi surat itu adalah bentuk pertanggungjawabannya kepada siapapun yang menemukan jasadnya kelak. Ia sadar, malam itu waktunya sudah dekat. Bukan karena ia ingin, tapi karena makhluk-makhluk itu sudah menagih. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di luar, angin semakin kencang. Pintu rumah makan terbuka sendiri. Berderit panjang. Lampu dapur berkedip-kedip, lalu mati total. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki mendekat, pelan, berat dan menyeret seperti orang lumpuh. Lalu, terdengar suara wanita tertawa. Suara itu, suara Ibu Rizka. Tapi nadanya dingin, berat dan janggal. Di antara tawa itu, terdengar bisikan, "Dirga, waktumu habis. Kau janji tumbal, tapi gagal. Maka gantinya adalah dirimu sendiri." Pak Dirga menggigil hebat. Ia berdiri, mencoba berlari, tapi lututnya lemas. Tiba-tiba tubuhnya terhempas ke lantai tanpa sebab. Tangannya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berteriak minta tolong, tapi suara itu tak keluar dari tenggorokannya. Dalam kondisi separuh sadar, Pak Dirga diseret menuju dapur. Di sana, tali tambang tua tergantung dari langit-langit. Tali itu seperti muncul dari kegelapan, menggantung tepat di atas tungku bekas tempat ia biasa menggoreng bebek. Tak lama kemudian, terdengar suara kayu bergemuruh. Pagi harinya, warga geger. Seorang pedagang sayur yang biasa lewat depan rumah makan Pak Dirga melihat pintu terbuka lebar. Ia memanggil-manggil dari luar, tapi tak ada jawaban. Karena curiga, ia masuk perlahan, lalu menjerit histeris. Pak Dirga ditemukan tergantung dengan tali tambang tua di langit-langit dapur. Tubuhnya menggantung tepat di atas tungku. Di bawahnya, sebuah wajan besar berisi air hitam pekat mengeluarkan bau busuk. Di dekat kakinya, tergeletak surat pengakuan dosa yang telah basah oleh embun malam. Wajahnya membiru, matanya melotot, lidahnya terjulur. Di dinding dapur ada tulisan seperti coretan jari berdarah. Tumbal yang tertunda. Polisi datang, tapi tak ada tanda-tanda pembunuhan. Semua bukti mengarah pada bunuh diri. Tapi warga tahu, ini bukan kematian biasa. Beberapa hari kemudian, seorang warga mengaku melihat sesosok perempuan berpakaian lusuh duduk di salah satu kuburan tua, tertawa kecil sambil menyanyikan lagu anak-anak. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Ketika ditanya siapa namanya, perempuan itu hanya menjawab, "Aku lagi nunggu suamiku masak bebek, tapi dia udah digoreng duluan." Itu adalah Ibu Rizka. Setelah itu, ia menghilang lagi tanpa jejak. Kisah tragis keluarga Pak Dirga menyebar luas. Rumah makan Bebek Madura miliknya kini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Tiap malam, warga sekitar mendengar suara wajan mendidih, suara bebek disembelih, dan terkadang teriakan perempuan yang menggema dari dapur. Semua tahu, tempat itu telah menjadi rumah bagi kegelapan yang mereka undang sendiri. Dan semua itu berawal dari keserakahan dan iri hati. Waktu berlalu. Beberapa bulan sejak kematian Pak Dirga dan hilangnya Ibu Rizka. Rumah makan Bebek Madura yang dulunya cukup dikenal warga kini menjadi tempat yang ditakuti. Bangunannya masih berdiri, namun tak terawat. Cat dindingnya mengelupas, jendela pecah, dan pintu utamanya dibiarkan terbuka begitu saja, seakan mengundang siapa saja yang berani masuk. Tapi tidak ada yang benar-benar berani. Warga sekitar lebih memilih berjalan memutar jika harus melewati bangunan itu, terutama saat malam. Mereka bilang, setiap jam 12 malam akan terdengar suara bebek-bebek mengerik, seolah sedang disembelih. Kadang,
Ada juga suara perempuan yang menjerit pilu, memanggil nama seseorang. Dirga, Dirga. Anak-anak dilarang mendekat. Bahkan, para remaja yang nekat mencoba uji nyali mengaku melihat wujud perempuan berambut panjang sedang duduk di dapur sambil memegang wajan. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan tubuhnya membusuk. Ada pula yang mendengar suara pisau diseret di lantai. Padahal saat diperiksa esok harinya, tidak ada apa-apa, namun jejak darah tipis kadang masih terlihat di ubin dapur. Beberapa orang pintar sudah pernah mencoba membersihkan tempat itu. Tapi setiap kali mereka datang, selalu ada yang aneh terjadi. Ada yang tiba-tiba muntah darah. Ada yang kesurupan dan berkata dengan suara lelaki, "Aku belum kenyang, masih kurang tumbal." Karena itu, warga pun sepakat membiarkan tempat itu ditelan waktu. Biarlah ia kosong. Biarlah ia menjadi rumah bagi arwah-arwah yang belum tenang. Sementara itu, di seberang jalan, rumah makan milik Pak Ruri justru semakin ramai. Namanya dikenal luas karena rasa masakan yang lezat, pelayanan yang tulus, dan suasana tempat yang damai. Banyak pelanggan baru datang dari luar kota, tertarik karena mendengar kisah rumah makan yang diberkahi. Tak ada yang tahu pasti apa rahasia Pak Ruri. Tapi mereka yang sering makan di sana mengatakan, tiap piring yang disajikan terasa seperti diberi doa. Hati menjadi tenang, pikiran terasa lebih lapang. Dan setiap habis waktu salat, suara azan kecil dari mushola belakang rumah, makannya selalu terdengar syahdu. Adik perempuan Pak Ruri yang sempat koma kini perlahan pulih. Walau belum bisa berbicara seperti dulu, senyumnya sudah kembali. Ia masih sering membantu mencuci piring atau menyajikan teh untuk tamu. Banyak yang bilang, semangat hidupnya kembali karena keikhlasan dan doa dari orang-orang di sekitarnya. Pak Ruri tak pernah menyebut-nyebut masa lalu gelap yang melibatkan saingannya Pak Dirga. Ia memilih diam dan hanya berkata pada mereka yang penasaran. Setiap orang punya jalan rezekinya masing-masing. Tapi kalau jalannya gelap, ya ujungnya pasti gelap juga. Kini, rumah makan bebek Madura milik Pak Dirga hanyalah cerita kelam yang jadi bisikan dari mulut ke mulut. Kadang disebut dalam kisah horor lokal, kadang jadi pelajaran hidup yang disampaikan dalam ceramah-ceramah keikhlasan dan pentingnya bersyukur. Tapi satu hal yang pasti, ketika rezeki dipaksa dengan cara gelap, yang datang bukanlah keberuntungan, tapi malapetaka, dan rumah makan itu berdiri sebagai saksi bisu dari keserakahan manusia yang ingin cepat kaya tanpa melihat batas. Setiap angin yang bertiup melewati bangunan kosong itu seolah membawa pesan, jangan ambil apa yang bukan hakmu, jangan langkahi doa orang yang ikhlas, dan jangan pernah menantang kegelapan jika kau tak siap membayarnya. Sebab dalam dunia pesugihan, setiap rezeki yang datang pasti ada harganya. Dan kadang, harga itu bukan hanya nyawa, tapi juga jiwa. Ya, dan itulah kisah malam ini. Ingat, setiap perjanjian pasti ada harga yang harus dibayar. Terkadang bukan harta, tapi jiwa. Terima kasih telah menyimak kisah kelam dari Jagad Dedemit. Jika kamu suka cerita-cerita mistis seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain dengan yang tak kau mengerti.